Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhatulab? Bagaimana kabarnya anak-anakku level 6? Arjukum bi khairin walhamdulillah. Ustadz harap anak-anakku level 6 dalam kondisi sehat walafiat. Oke, anak-anak level 6 yang Ustadz banggakan, alhamdulillah, pada kali ini Ustadz kembali menyapa anak-anak level 6 dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arabnya berkaitan dengan kata kerja ataupun aktivitas. Pada materi pokok sebelum PTS kemarin, Ustadz telah menyampaikan beberapa materi pokok berkaitan dengan kata kerja ataupun aktivitas. Dan silahkan nanti disimak lagi, dibuka lagi materi YouTube yang sudah Ustadz sampaikan kemarin di link YouTube-nya, tabel kata kerja ataupun tabel aktivitas. Untuk kali ini, kita akan fokus untuk memahami, mempelajari kata kerja satu persatu. Dari kata kerja mana kita mulai satu persatu, karena setiap kata kerja ada materi pokoknya masing-masing dan ada kriterianya masing-masing. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ustadz sampaikan materinya berikut ini. Untuk slide yang kedua ini, kita akan masuk ke kata kerja duduk. Seperti yang tabel kata kerja yang Ustadz sampaikan kemarin, ada sekitar 8 kata kerja. Dan untuk pertemuan hari ini, Ustadz akan menyampaikan kata kerja pertama, yaitu kata kerja duduk. Kita mulai dari tajlisu. Tajlisu artinya kamu laki-laki sedang duduk. Tajlisina. Tajlisina. Kamu perempuan sedang duduk. Ajlisu. Saya sedang duduk. Nah, pada pertemuan kali ini berkaitan dengan kata kerja duduk, maka yang Ustadz sampaikan adalah kata kerja yang meliputi 3 kata ganti orang atau 3 pelaku. Yang pertama tadi, pelakunya adalah kamu laki-laki ataupun anta. Yang kata kerjanya dibaca tajlisu, kamu laki-laki sedang duduk. Kemudian anti ataupun kamu perempuan, yang kita baca tajlisina, kamu perempuan sedang duduk. Kemudian ajlisu, atau kata ganti orangnya ana. Ana ajlisu, saya sedang duduk. Dalam aktivitas ataupun kegiatan ataupun kata kerja bahasa Arab, kata kerja tidak bisa berdiri sendiri ataupun hanya berwujud kata kerja saja, tidak. Tapi kata kerja supaya bisa menjadi kalimat sempurna, maka didukung, dilengkapi dengan kata-kata yang lain atau kata pelengkap ataupun kosakata pelengkap. Untuk itu, supaya lebih gampang memahaminya, kita belajar bersama-sama. Silahkan disiapkan buku paketnya. Kemudian dibuka halaman 82, 83, dan nanti dilanjut 84. Oke, disiapkan buku paketnya dulu. Supaya saat Ustadz menjelaskan, bisa sambil menyimak buku paketnya. Oke, silahkan buku paketnya dibuka dan
Siapkan halaman 82-83. Oke. Kosakata pelengkap adalah setiap huruf ataupun mufrodat ataupun kosakata yang menjadi pendukung kalimat sempurna itu bisa disusun dengan baik. Istilahnya bisa menyusun kalimat sempurna dengan sempurna kalimat ataupun aktivitas. Contoh misalkan, saya makan. Kalau hanya kata kerja saja saya makan, maka banyak orang yang bertanya, makan apa? Makannya di mana? Bersama siapa makannya? Nah, itu kan kurang sempurna. Tapi ketika kalimat itu sempurna, saya makan roti. Nah, maka roti menjadi sasaran, menjadi objek dari kegiatan makan. Itu pun juga belum sempurna. Masih ditanya lagi, makan roti di mana? Makan roti bersama siapa? Nah, maka ada kata pelengkap. Saya makan roti di depan rumah. Sebenarnya sudah masuk unsur kalimat sempurna. Tapi masih belum sempurna lagi. Karena ada yang menanyakan, makan roti di depan rumah bersama siapa? Kapan waktunya? Nah, itu nanti akan Ustadz sampaikan pada materi-materi berikutnya. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang kalimat sempurna yang ringkas dulu aja. Kalimat sempurna yang pokok saja, yang ringkas, yang sederhana dulu. Belum yang sampai membuat cerita dan lain-lain. Oke, kosakata pelengkap yang pertama adalah kata letak benda. Kenapa kata letak benda itu penting dalam susunan kalimat sempurna? Karena sebagai penjelas ataupun menerangkan posisi kata kerja ataupun aktivitas itu dilakukan di mana. Nah, itu akan menjadi penjelas atau menjadi pelengkap ataupun menjadi penerang. Nah, berikut ini Ustaz sampaikan kata letak benda. Yang kelas 5 kemarin sudah sedikit Ustaz sampaikan. Hari ini Ustaz sampaikan lagi karena kita menggunakan kata letak benda ini di level 6. Kata letak benda yang pertama, ala. Ala, di atas. Haula. Haula, di sekitar. Tahta. Tahta, di bawah. Fi, di dalam. Amama, di depan. Waro'a, di belakang. Janiba, di samping. Fauqa, di atas. Apa perbedaan fauqa dan ala? Perbedaannya adalah kalau ala di atas tapi nempel di atas sebuah benda. Kalau fauqa di atas tapi posisinya gandul, tidak menempel pada benda yang bawah. Contoh misalkan lampu, kipas angin, pesawat, itu fauqa, di atas. Berikut ini kosakata pelengkap yang lain. Kalau tadi Ustaz sampaikan kosakata pelengkap yang pertama adalah kata letak benda. Untuk slide yang sekarang ini kosakata pelengkap yang lain yang meliputi tempat ataupun benda-benda yang lain. Termasuk kata tanya adalah menjadi pelengkap dari kalimat sempurna itu disusun atau masuk dalam susunan kalimat sempurna. Karena nanti dalam kalimat sempurna ada kata tanya, menanyakan tentang aktivitas yang dilakukan. Berikut kata tanya atau menanya. Kosakata untuk menanyakan. Hal, apakah? Ma, apa? Aina, di mana?
Naam, iya. La, tidak. Ma'a, bersama. Ma'aman, bersama siapa? Ila, ke. Berikut ini kosakata pelengkap yang meliputi benda-benda ataupun tempat-tempat di sekitar kita. Termasuk orang yang ada di sekitar kita, entah itu saudara kita, teman kita, keluarga kita, atau orang di sekitar kita termasuk menjadi pelengkap dari kalimat sempurna. Yang pertama, hasiri. Hasiri, tikar. Sariri, tempat tidur. Bilauti, bilauti, lantai. Kursi, kursi. Thalajati, thalajati, kulkas. Baiti, rumah. Khizanati, lemari. Tilfaz, TV. Nafidhati, jendela. Babi, pintu. Masjidi, masjid. Fasli, kelas. Kosakata berikut ini menjadi pelengkap ketika kita menyusun kalimat sempurna, karena menjadi keterangan tempat ataupun keterangan benda yang menjadi pelengkap aktivitas ataupun kegiatan kita dalam menyusun kalimat sempurna. Oke. Di slide yang keempat ini, anak-anakku level 6 masih bersama bukunya kan? Masih mendengarkan Ustadz Opik. Di slide yang keempat ini, Ustadz akan menjelaskan satu persatu cara menyusun kalimat sempurna dari setiap kata kerja, dari setiap kata ganti orang. Jadi kita mulai dari kata kerja saya sedang duduk, atau kata ganti orang ana ataupun saya. Bagaimana kata kerja saya sedang duduk? Kita susun menjadi kalimat sempurna dengan pelengkap ataupun dengan mufrodat dengan kosakata pelengkap yang lain. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah susunan kalimatnya. Kita menggunakan kata letak benda ala. Kata kerja saya duduk, kita tambahi ala, ataupun kata letak benda di atas. Maka ketika kita tambahi dengan kosakata yang lain, ataupun keterangan tempat, ataupun keterangan benda yang lain, maka akan menjadi bagaimana? Contoh misalkan. Ustadz siapkan 4 kata benda berikut ini, ataupun tempat berikut ini. Ada hasiri, tikar. Sariri, tempat tidur. Bilati, lantai. Kursi, kursi. Ada 4 keterangan tempat dari aktivitas saya sedang duduk. Bagaimana susunan kalimat sempurnanya? Oke, silahkan disimak materi berikut ini. Nah, susunannya adalah sebagai berikut. Ajlisu ala hasiri. Saya duduk di atas tikar. Kemudian untuk gambar tempat tidur, jawabannya bagaimana? Ajlisu ala sariri. Saya sedang duduk di atas tempat tidur. Kemudian untuk gambar lantai, kalimat sempurnanya bagaimana?
Ajlisu ala bilati. Saya sedang duduk di atas lantai. Keterangan benda yang lain, tempat aktivitas saya duduk yang lain. Yang terakhir, gambar kursi ya. Gambar kursi. Nah, ajlisu ala kursi. Saya sedang duduk di atas kursi. Untuk slide yang kelima nanti, Ustadz masih akan mengajak menyusun kalimat sempurna, aktivitas kalimat sempurna, tapi dengan kata kerja yang lain, dengan kata ganti orang yang lain. Contoh yang kedua, Ustadz menggunakan kata kerja tajlisu. Kamu laki-laki sedang duduk. Bagaimana kalau kita susun menjadi kalimat sempurna? Oke. Ustadz ambilkan kata letak benda amama. Di depan. Amama artinya di depan, bukan di atas. Kemudian kita tambahi dengan keterangan tempat ataupun keterangan benda berikut ini. Ada thalajati, kulkas, tilfaz, TV, nafizati, jendela, khizanati, lemari, babi, pintu. Bagaimana susunannya? Menjadi seperti apa susunannya? Silahkan disimak jawabannya. Untuk yang gambar kulkas, kalimatnya adalah tajlisu amama thalajati. Kamu laki-laki sedang duduk di depan kulkas. Gambar TV, kalimat sempurnanya adalah tajlisu amama tilfaz. Kemudian gambar jendela, tajlisu amama nafizati. Kamu laki-laki sedang duduk di depan jendela. Untuk gambar lemari, susunan kalimat sempurnanya adalah tajlisu amama khizanati. Yang terakhir, gambar pintu. Susunan kalimatnya bagaimana? Tajlisu amama babi. Nah, berikut ini dua contoh cara menyusun kalimat sempurna dengan kata kerja duduk. Ada 3 tadi, saya duduk, kamu perempuan duduk, kamu laki-laki duduk. Kemudian ada pelengkap kata letak benda, kemudian kata keterangan tempat ataupun kosakata tempat ataupun benda-benda yang lain yang menjadi pelengkap dalam kalimat sempurna. Oke, anak-anak level 6 yang hebat, yang solih dan solihah. Demikian tadi materi berkaitan dengan kata kerja duduk. Ustadz sampaikan dan Ustadz sertakan dengan keterangan tempat ataupun kosakata pelengkap meliputi benda-benda di lingkungan sekitar ataupun tempat-tempat yang ada di sekitar kita sebagai pelengkap dari jumlah mufidah ataupun kalimat sempurna yang kita pelajari sekarang. Terima kasih anak-anakku semuanya, silakan dipelajari dengan baik. Semoga bermanfaat. Untuk kesempatan kali ini tidak ada tugas dulu, tugasnya akan Ustadz sampaikan pada pertemuan seminggu yang akan datang. Jadi silahkan difahami materinya dulu dengan baik, supaya nanti saat kalian mengerjakan tugasnya, kalian bisa sempurna dalam mengerjakannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.